Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya serta nikmatnya kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat, yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang alhamdulillah yang mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini sampai selesai. Kalian para peserta MPLS SMP Negeri 280 Jakarta dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikutinya dengan baik. Selawat dan salam yang kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Wahyudin, SPDI, Guru Agama Islam SMP Negeri 280. Saya mengajar kelas 7, 8, dan 9. Mudah-mudahan kalian setelah mengenal saya dapat bisa kalian mengenal dengan baik dengan saya, dan kalian bisa juga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran agama dengan baik. Saya bertempat tinggal di Jalan Sunterjaya, Jalan Haji Daimun, RT 1 RW 9, Sunterjaya, Jakarta Utara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mengajar dari tahun 2006 ya. Adapun mengajar di SMP 280 baru tahun ini ya. Saya mengajar baru sekitar 6 bulan ya. Saya lulus S1 di Universitas Islam At-Tahiriyah tahun 2008. Dan sekaligus saya bertugas sebagai wali kelas 7A ya. Yang mudah-mudahan kelas 7A dapat terus bisa bekerjasama dengan saya dalam melakukan pembelajaran ya di masa pandemi dan pembelajaran melalui virtual. Untuk nomor HP nanti kita bisa melakukannya di grup-grup ya. Untuk nomor HP nanti kita bisa saling berkomunikasi melalui grup. Nanti akan dibuat grup pendidikan agama Islam kelas 7. Untuk itu, marilah kita awali pembelajaran ini, yaitu pembelajaran bimbingan mental agama dengan mengawali suratul Fatihah. Dengan membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat, kita semua sehat walafiat, kita semua dilindungi dari segala macam penyakit, virus corona dan sebagainya, dan kalian para peserta MPLS dapat mengikuti dengan baik. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah, sihhata wal afiyah wassalam wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Baik, bimbingan mental agama. Bimbingan mental agama adalah sebuah materi yang harus disajikan untuk kalian semua para peserta MPLS dalam rangka mempersiapkan diri untuk mendapatkan bimbingan ya, bimbingan tentang keagamaan ya, di mana ini harus dipersiapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus mampu kuat melakukan kegiatan keagamaan, di antaranya sholat 5 waktu ya, membaca Al-Quran ya, tentunya berpuasa di bulan Ramadan, tentunya melakukan puasa-puasa sunnah. Ini adalah sebuah
kegiatan, sebuah pelaksanaan ibadah yang tentunya kalian semua harus memiliki mental yang bagus dalam melakukan hal ini, sehingga dengan memiliki mental agama yang bagus kalian dapat melakukan istiqomah, melakukan pekerjaan ibadah dengan istiqomah terus menerus tanpa kalian tinggalkan. Untuk itu penting adanya mental keagamaan ya. Nah, untuk itu inilah usaha kami dalam membimbing mental agama kalian. Semoga kalian dapat terbimbing, terarahkan, dan terus memiliki mental yang kuat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, dan tentunya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca bersama-sama ya. Yang bisa baca Al-Quran silakan baca. Mari ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Nah, ini ada lanjutannya ya. Yang mana neraka itu, ya, nih di sini waquduhan nas, bahannya itu dari manusia, wal hijarah, dan dari batu-batu. 'Alaiha, di dalamnya, ya, padanya apa? Padanya neraka itu malaikatun, ya. Malaikat yang ghilazun, bentuknya serem, syidadun, dan kasar. Nah, ini malaikat yang penjaga neraka. La ya'sunallaha, nah mana sifat malaikat itu tidak pernah dia bermaksiat kepada Allah. Tidak pernah dia ingkar kepada perintah Allah. Ma amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'alun, dia lakukan ma yu'marun. Apa yang diperintahkan kepada Allah, ya, dia kerjakan. Dia nggak pernah maksud kepada Allah apa yang Allah perintahkan. Dan dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini sifat manusia. Yang ada di neraka ini sifatnya jelek, serem, ya. Serta kasar, ya. Keras, kasar, pokoknya serem, ya. Saking bencinya yaitu malaikat kepada manusia yang masuk neraka itu. Kenapa bisa masuk neraka? Ya tadi, dia tidak memiliki mental dalam beragama, sehingga dia nggak melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya. Kalau kita pernah lihat orang ya menyeberang di sebuah tali yang sangat kecil banget, ya itu mentalnya kuat tuh. Dia berani nyebrang di jembatan yang mana jembatan itu kecil banget. Atau orang bisa loncat dari ketinggian gedung menggunakan tali yang sering kita lihat. Nah, itu mentalnya kuat tuh. Kuat mental, dia berani. Nah, untuk itu ya kalian harus juga bermental kuat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Apapun ya tentunya sholat 5 waktu yang utama. Nah, ini harus kita punya mental itu. Ya, subuh orang-orang masih tidur kita harus bangun, ya. Muazin pada memanggil manusia saat itu, as-salatu khairum minan naum.
Saat itu manusia lagi enaknya tidur, kita bangun. Nah, kita harus punya mental itu. Kita harus mampu untuk bangun. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Itu contoh kecil. Nah, di sini kita disuruh sama Allah, diperintahkan untuk jaga diri kita dari api neraka. Ya, di sini ditunjukkan kepada diri kita dan keluarga kita. Ya, siapa keluarga kita ya? Ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek. Nah, itu keluarga. Nah, kita disuruh perintahkan jaga. Jaganya bagaimana caranya? Nah, itu tadi kita harus saling menasihati, saling memerintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah, sholat, 5 waktu, puasa Ramadan, meninggalkan maksiat, ya, yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun, ya, dan melakukan hal-hal yang Allah perintah. Nah, ini insya Allah dengan itu kita bisa menjaga, ya. Yang putri misalkan menjaga auratnya. Nah, itu sebuah usaha untuk menghindarkan diri dari api neraka. Menutup aurat, ya, keluar rumah kecuali di dalam rumah, ya. Menutup aurat dengan sempurna, ya, menjaga lisan dan sebagainya. Laki-laki menjaga pandangan, ya, dari hal-hal yang diharamkan. Itu sebuah usaha untuk menjaga diri kita, ya, dari api neraka. Nah, ini sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan melihat gambaran tentang neraka. Bagaimana neraka itu? Mari disaksikan video berikut ini. Sangat pedih neraka itu, luar biasa. Oke. Selamat menyaksikan tentang perumpamaan. Ya, ini perumpamaan. Baik gambaran, mungkin lebih dahsyat daripada gambaran. Silakan dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Baginda Islam. Tahukah kamu jika neraka merupakan seburuk-buruknya tempat untuk kembali? Ketika orang kafir dilemparkan ke dalam neraka, maka neraka pun akan teriak. Setiap orang yang ada di dunia ini pasti tidak mau mengunjungi tempat ini, walaupun hanya sebentar saja. Karena dahsyatnya siksa yang diberikan kepada para penghuni neraka. Tetapi Allah memberikan sedikit gambaran bagaimana keadaan neraka dan para penghuninya melalui hadis Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quranul Karim. Nah, berikut ini gambaran keadaan neraka menurut Al-Quran dan hadis Nabi. Namun, sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar dengan cara klik like, subscribe, share, dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Neraka Jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang kafir kepada Rabb-Nya memperoleh azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempatnya kembali. Seperti yang sudah kita bahas di atas, ayat ini merupakan ancaman bagi orang kafir, setan, dan lainnya. Mereka diancam akan memperoleh siksa Jahanam.
neraka merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Hidup di dunia ini hanyalah sementara dan hanya untuk mengumpulkan bekal saat kembali pulang ke pangkuan Sang Pencipta. Bekal itu berupa amal dan ibadah kita selama hidup di dunia. Di dalam akhirat kelak hanya ada dua pilihan tempat kembali, yaitu surga atau neraka. Jika kelak neraka yang menjadi tempat kembalinya kita, maka itulah seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Neraka begitu dalam. Di antara 7 tingkatan neraka, neraka yang paling pedih dan besar siksanya adalah neraka Jahanam. Mengapa disebut dengan neraka Jahanam? Jahanam memiliki arti sesuatu yang mempunyai dasar yang amat dalam, seperti disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah berikut ini. Kami dulu pernah bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Lantas Nabi bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kemudian Nabi menjelaskan, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini. Coba Anda bayangkan, batu yang dijatuhkan ke dalam neraka dan baru sampai ke dasarnya selama 70 tahun. Hal ini membuktikan begitu dalamnya neraka." Neraka berteriak dan mendidih. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, "Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggeleka." Quran Surat Al-Mulk ayat 7. Sementara itu, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika mendidihnya neraka disebabkan oleh orang kafir yang dimasukkan ke dalamnya, sedangkan mendidihnya neraka digambarkan seumpama sebuah biji yang sedikit jumlahnya mendidih di dalam air yang sangat banyak. Demikian sedikit gambaran bagaimana keadaan neraka yang mendidih dan berteriak saat orang kafir dimasukkan ke dalamnya. Neraka marah. Tahukah kamu jika neraka sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempunyai sifat marah? Neraka marah pada orang kafir yang dimasukkan ke dalamnya sampai hampir terpecah-pecah. Sebagaimana firman Allah, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Quran Surat Al-Mulk ayat 8. Ibnu Abbas berkata bahwa neraka hampir saja terpecah lantaran marah. Yang mempunyai perkataan sama dengan Ibnu Abbas adalah Al-Dhahak serta Ibnu Zaid. Saat orang kafir dimasukkan ke dalamnya, dia begitu marah. Lalu bagaimana siksaan yang akan menimpa orang kafir? Wallahu a'lam bishawab. Jahanam dibakar selama 3.000 tahun. Neraka merupakan tempat yang sangat-sangat panas. Saking panasnya, jika neraka terbuka sebesar lubang jarum saja, maka akan mampu membakar seluruh penghuni dunia karena saking panasnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda,
Ketika Allah menjadikan jahanam, maka apinya dinyalakan selama 1000 tahun sampai tampak merah. Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun sampai kelihatan putih. Lalu dinyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga terlihat hitam. Hingga sekarang neraka itu hitam serta gelap. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Panasnya api neraka 70 kali panas api dunia. Api neraka memiliki panas 70 kali lipat dari panas api yang ada di bumi ini. Bisa kamu bayangkan bagaimana rasa panasnya? Jika kita terkena api di bumi saja, kita sudah merasakan panas yang bisa membuat kulit kita melepuh. Lantas bagaimana jika kita terkena panas 70 lipatnya? Sahabat beriman, itulah tadi ulasan mengenai gambaran keadaan neraka menurut Al-Quran dan hadis, agar kita mendapatkan surganya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun Magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.
Oke, itu adalah gambaran api neraka. Mudah-mudahan kita terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, selanjutnya usaha-usaha untuk tidak masuk dalam neraka. Apa itu usaha kita? Ya. Yang pertama, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Selain kita ibadah kepada Allah, kita pun harus hormat dan patuh kepada orang tua. Jangan kita menyakiti, jangan kita membuat kesel hati orang tua yang orang tua bisa tidak ridho kepada kita. Ya. Karena ridho Allahu fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah di orang tua, murka Allah juga murka orang tua. Ya. Bagaimana kita mau tidak terhindar dari api neraka kalau Allah dan orang tua kita tidak ridho kepada kita? Ya. Karena ridho Allah di bawah ridho orang tua. Orang tua ridho, insya Allah ridho kepada kita. Untuk itu, marilah kita semua banyak-banyak mengambil hati orang tua kita. Jangan orang tua kita kesal sehingga mengucapkan hal-hal yang membuat kita tidak barokah, ya. Membuat kita tidak diridhoi olehnya. Untuk itu, anakku sekalian dimanapun kalian berada, marilah ya berilah kebaikan, berilah kenyamanan untuk orang tua kita. Contoh kecil, kalau kita disuruh harus nurut, diperintahkan apapun yang perintah yang baik-baik, ikuti perintah orang tua. Ya. Jangan kita malah ya tidak mau apabila kita diperintahkan sesuatu yang baik. Ya. Itu adalah sebuah pelanggaran, sebuah pelanggaran yang kita lakukan, ya. Pengingkaran yang kita lakukan karena itu sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, ya. Kita baca bersama-sama surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang bisa baca, silakan ikut baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو لهما قولا كريما كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقولهما قولا كريما. Nah, ini ayatnya ada sedikit menjelimet. Saya ulang ya. Imma yablughanna 'indakal kibar. Ya. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, gitu ya. Wa qul lahuma qawlan karima, ya. Gitu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Lihat artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Ya, selain Dia. Jangan kita menyembah kecuali kepada Allah. Ya. Ini perintah yang pertama, kita disuruh ibadah menyembah kepada Allah, bukan kepada selainnya. Apa selainnya? Banyak ya, orang menyembah selain Allah banyak. Ada yang memuja pohon, ada yang memuja batu. Banyak, ada yang memuja ruh-ruh, ya, ruh-ruh para pendahulu, ya, banyak sekali. Seperti orang-orang non-Muslim menyembah selain pada Allah yang sebenarnya. Nah, ini kita disuruh menyembah kepada Allah. Apalagi perintahnya, Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan kita diperintahkan juga
hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, kita disuruh berbuat baik kepada ibu dan ayah kita dengan sebaik-baiknya. Ya, apa yang baik itu? Sesuatu hal yang baik pokoknya. Tadi saya udah contohkan ya. Apapun yang baik kita perlakukan kepada kedua orang tua kita. Muliakan ya. Dengan semulia-mulianya orang tua kita gitu. Apapun yang diperintahkan kita kerjakan. Perintah yang baik-baik tentunya ya. Imma yablughanna indal kibar. Ya. Apabila kita sudah besar ya, di sisinya ya, kita sudah besar nih ya, kita sudah besar di sisi orang tua ya, atau di sisi keduanya ya, bapak atau ibu ya, ya, au kilahuma fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kita bicara ngomong nih aja nggak boleh, diperintahkan ke warung kita ngomong ya, itu ya. Apabila kita sudah besar, jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut, ya, kita udah besar dan orang tua kita sudah tua renta, ya, siapa tuh ibu bapak kita sudah tua renta, yang umur lanjut, dalam pemeliharaanmu, ya, kita memelihara orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua, ya, itu ya, au kilahuma, ya, fala taqul lahuma uf. Maka janganlah sekali-kali kita mengatakan kepada keduanya perkataan ya. Minta ambilin air kita minta orang tua kita sudah tua renta, minta ambilin minum, minta nyendokin makan, kita ngomong nah itu jangan sekali-kali mengatakan itu ya. Ya. Wala tanharhuma, dan juga kita jangan ngomong kasar. Dan janganlah kamu membentak mereka. Nauzubillah min dzalik. Kita bentak orang tua kita, jangan kita seperti itu. Ya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang lembut, yang santun itu. Nah, ini adalah sebuah perintah dari Allah. Kalau kita melanggar itu, kita dua pelanggaran yang kita lakukan. Kita sudah durhaka sama orang tua dan kita sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ya mengabaikan perintahnya. Anakku sekalian, dimanapun kalian berada, marilah kita berusaha nih, kalian masih remaja kelas 7 ya. Tentunya masih banyak hal-hal yang kalian harus lakukan ya. Kalian masih butuh kedua orang tua kalian. Masih banyak hal yang diberikan dari orang tua untuk kalian semua. Ya. Masak dimasakin, mau makan dimasakin ya. Mau pakai baju, bajunya dicuciin ya. Banyak, bajunya digosokin. Nah, ini banyak hal yang dilakukan oleh orang tua. Hendaklah sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Itulah yang mudah-mudahan itu semua menghindarkan kita dari siksa api neraka. Oke, anakku sekalian, kita lanjutkan. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Nah, guru ini adalah di sekolah tentunya ya. Ketika kita nanti masuk sekolah atau kita belajar melalui virtual, melalui Google Meet atau Zoom Meet. Nah, kita pun harus hormat, bicara yang sopan ya. Jangan kita bicara yang tidak sopan. Jangan kita bicara seperti dengan teman. Jangan. Dengan guru harus sesuai dengan ya apa yang kita hadapi, siapa yang kita hadapi, guru kita. Ucaplah dengan baik. Jangan kita bicara seperti teman. Biasa kalau kita nih, kalian nih kalau sama teman suka ngomongnya gue, lu. Nah, apa sama guru jangan seperti itu. Kita ngomongnya asal ceplos-ceplos. Kalau sama guru, kalau bisa yang lembut, yang sopan, yang hati-hati. Nah, kenapa? Karena guru orang tua kalian. Kedua setelah orang tua kalian di rumah. Orang tua kalian yang ada di sekolah adalah guru kita. Guru kalian. Nah, untuk itu haruslah kita hormat dan patuh kepadanya. Seperti kita hormat patuh kepada orang tua yang ada di rumah. Ya, begitu.
tugas-tugas dikerjakan, ngomong yang sopan, ya. Gitu. Oke. Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi berkata, tawaddu'u liman ta'allamuna minhu. Tawadu'lah, ya, rendahlah diri kalian terhadap orang yang mengajari kalian, yaitu guru kita yang mengajari kalian. Berbuat rendahlah. Tawadu'lah, tawaddu'u liman ta'allamuna minhu. Sahabat Umar mengatakan seperti itu. Nah, insya Allah dengan ini kita, dengan melakukan kita kebaikan kepada guru yang ada di sekolah, ya. Guru siapapun sebetulnya yang mengajari kita, kita harus tawadu. Rendahkan diri kita, sopankan sikap kita, ya. Ramahkan diri kita, ya. Tutur kata kita, ya, yang baik, ya, itu. Nah, itu yang kedua, cara kita terhindar dari api neraka. Persiapkan diri kita untuk ini tuh nanti, ya, ketika belajar, mulai pembelajaran daring, ya, virtual, kalian menggunakan Google Meet kalau bertanya dengan sopan, jangan kasar, dengan lembut kepada guru. Nah, dan sekalian, selanjutnya yang ketiga, santun terhadap kawan. Nah, ini ternyata kita nggak pada guru juga, sama kawan kita harus santun. Nah, ini agama kita ajarkan seperti ini. Santun kepada kawan, ya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya. An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu, ya, wala yakhziluhu wala yuslimuhu. Nah, ini riwayat Imam Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah bersabda, seorang muslim itu adalah saudara. Nah, kawan kita, saudara kita, muslim. Walaupun ada yang bukan muslim pun bersaudara, satu bangsa, ya. Sebab itu janganlah kalian menzolimi, ya, jangan menyakiti sesama kawan yang di sekolah maupun yang di rumah, dan jangan meremehkannya, ya. Dan jangan pula menyakitinya. Nah, ini kita harus santun berarti, ya. Jangan kawan gak salah apa-apa kita jewer dari belakang ini, sehingga menjadi sebuah pertengkaran, ya. Jangan juga kita meremehkan, tidak menghormatinya, ya. Kita saling santun, sama kawan juga harus saling santun. Apalagi kita menyakitinya, jangan kita menyakitinya, ya. Siapapun kawan kita, ya. Kalau dalam hadis ini sesama muslim, ya, bersaudara. Nah, kalau yang non muslim beragama yang lain bagaimana? Dia sebangsa dan setanah air, itu pun saudara kita. Kita harus lindungi dia. Jangan kita menyakiti, menzolimi, dan meremehkannya, ya. Semoga dengan hal ini kita lakukan pun kita terhindar dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita persiapkan dari sekarang. Selanjutnya, ya, apa saja yang bisa menyebabkan kita terhindar dari api neraka? Yang pertama adalah melakukan sholat, ya, dengan tepat waktu. Melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, dengan sholat tadi, dengan ibadah. Tadi kan Allah ta'budu ilallah. Janganlah kita menyembah kecuali kepada Allah. Janganlah kita menyembah kepada selain Allah. Kita menyembah kepada Allah dengan melaksanakan apa? Sholat 5 waktu. Sholat dengan baik, ya. Banyak hal, ya. Kalau bisa berjamaah, karena berjamaah lebih afdol, ya. Ya. Sholatul jama'ati tafdulu min sholatul fazi bisab'in wa isrina darajah. Rasulullah begitu bilang, ya. Wa isrina darajah. Sholat 5 waktu lebih afdol dibanding sholat sendirian, ya. Bisab'in wa isrina darajah, ya. Bisab'in wa isrin, ya, 27 derajat, ya. Bisab'in wa isrin, ya. 27 derajat dibanding sholat sendirian. Derajatnya lebih tinggi, ya, sampai 27 derajat dibanding sholat sendirian, ya. Nah, ini juga bisa kita terhindar dari api neraka. Apa yang kita
lakukan dengan melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah Allah ridho kepada kita. Nah, dan kita terhindar dari siksanya, ya, siksa api neraka. Ya. Selanjutnya, ini berbagi kepada sesama, ya, berbagi kepada sesama. Ya, tadi kita berikan sesuatu yang kita miliki, sedikit pun kita berikan, saling tolong menolong. Ya, teman tidak punya pulpen, kita pinjam, kalau perlu kita kasih, kalau kita punya pulpen lebih. Apapun keperluan teman yang mereka membutuhkan, ya, kita berikan. Nah, ini termasuk usaha kita menghindari api neraka. Yang selanjutnya bertadarus Al-Quran. Nah, ini membaca Al-Quran. Yang belum bisa baca, belajar ya Al-Quran. Ya. Persiapkan dengan belajar dan belajar. Jangan kalau tidak bisa, tidak mau belajar. Jangan, ini salah. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, mari pelajari agar kita dapat membacanya. Ya. Kebaikannya banyak sekali dalam Al-Quran. Ya. Gitu, banyak sekali. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ini di antara fadilah, keutamaan membaca, mempelajari Al-Quran. Ya. Afdalul ibadati qiraatul Quran. Banyak. Ya. Sebaik-baik ibadah di antaranya adalah membaca Al-Quran. Nah. Selanjutnya yang terakhir, bersih diri dan hati. Ya. Tadi di awal ada Allahu jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka yang indah-indah. Untuk itu kita harus bersih. Bersih diri dan hati. Ya. Diri dari apa? Dari kotoran. Mandi ya minimal sehari 2 kali. Ya. Cuci tangan sebelum makan. Nah, ini bersih diri. Apalagi dalam keadaan pandemi ini kita mengikuti protokol kesehatan. Apapun, kemanapun kita memakai masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Mari kita lakukan dengan baik. Ya. Semoga dengan itu kita suci. Ya. Untuk kita sebelum sholat juga kita harus bersih kan, harus berwudu ya. Itu ya. Kalau kita tidak berwudu ya tidaklah kita diterima ya. Hatta yatawaddo ya. La yuqbalullah salatan hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima salat seseorang kecuali dia berwudu, bersih. Ya. Kalau kita nggak berwudu, nggak bersih, nggak diterima salat kita ya. Nah, begitupun dengan hati, kita harus bersih. Jangan kita memiliki hati kotor yang kotoran hati apa? Munafik, ya kan? Kita hasad, dengki sama orang. Ini kotoran hati, ya. Dengan cara apa kita membersihkan? Dengan cara banyak istighfar, banyak berzikir kepada Allah, ya. Banyak melakukan ibadah-ibadah. Insya Allah kita bersih dari kotoran dan bersih dari segala dosa, ya. Itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa? Aku berdoa kepada Allah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri, bersih dirinya. Nah, kita harus bagaimana caranya kita bersih hati tadi? Melakukan istighfar, banyak ibadah kepada Allah, jangan ditinggalkan ya. Salat 5 waktu ya, puasa bulan Ramadan yang diwajibkan ya. Dan kita pun harus melakukan kegiatan bersih-bersih ya. Tadi berwudu sebelum sholat, cuci tangan, apapun, mandi ya. Kalau yang habis haid, yang putri harus mandi wajib ya, gitu. Mandi besar dan sebagainya. Ini adalah sebuah anjuran dari agama kita, dari Allah dan Rasulnya. Baik, anak-anakku sekalian, dalam rangka mempersiapkan mental yang kuat, kerjakan hal-hal ini sehingga kita terhindar dari siksa api neraka. Persiapkan diri kita ya. Terbiasalah, biasakanlah diri kita dengan hal-hal yang ini ya. Hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kita semua terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, semoga kita sukses dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Sebelumnya nanti ada kuis yang hari kalian harus isi, kerjakan kuis dengan baik sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mau menyimak video materi ini tentang NPLS di SMP Negeri 280. Semangat selalu, jaga semangat kalian dalam mengikuti kegiatan MPLS tahun 2001 ini ya. Semoga kalian sukses, sehat selalu, apa yang kalian niatkan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.